menarik dan lebih bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Betot El Gangga. Hari ini lagi berkunjung di kediaman Kiai Jubaireng. Wow, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semuanya mitra ya, bisa ketemu kita sini. Apa sih tujuan saya bisa nyampe ke Kiai Jubaireng? Nah, ini kebetulan beliau hampir sama dengan saya nih. Ternyata beliau juga adalah salah satu, dia juga salah satu mengidolakan fans berat dengan Bang Haji Rhoma Irama. Wow, siapa sih yang nggak kenal dengan Bang Haji Rhoma Irama? Saya sendiri pun salah satunya. Makanya saya sengaja berkunjung ke Kiai Jubaireng untuk tahu silsilah dan juga untuk Bang Haji Rhoma Irama. Langsung kita sapa nih. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Apa wabarakatuh. kabar? Apa kabar? Sehat? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa bisa ketemu kita. Ini kunjungan yang luar biasa juga. Dikunjungi oleh presenter terkenal ini. Presenter El Gangga. Siapa yang nggak kenal sama Bang Betot El Gangga ini? Pak Kiai, kita ngobrol-ngobrol nih. Hari ini saya kasih tema dah. Saya kasih tema Rhoma Irama di mata Kiai Jubaireng. Saya kasih temanya. Biar kita ada judulnya. Karena ternyata Pak Kiai mengidolakan, saya juga sebetulnya mengidolakan. Karena dengan lagu-lagu Bang Haji Rhoma yang sangat menyentuh, dari lagu nada dan dawanya, lagu-lagu percintaannya, ya kan? Ya. Ini benar-benar sangat menyentuh. Bagaimana kalau di mata Pak Kiai Jubaireng, seorang global. Tapi sebelum dibuka, Pak Kiai sapa dulu. Podcast kita siapa dulu, baru Kiai selanjutkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani atau dikunjungi oleh Bang Betot El Gangga yang sudah terkenal di mana-mana sebagai penyiar yang tentunya luar biasa. Dan pada hari ini beliau ingin berbincang-bincang dengan saya tentang idola beliau juga, yaitu Rhoma Irama yang juga menjadi inspirasi buat kita semua. Betul. Pak Kiai, kalau saya perhatikan di setiap ceramahnya Pak Kiai Jubaireng, ini kadang suka mengambil referensi dari lagu Bang Haji Rhoma nih. Apa sih kaitannya dakwah yang Jubaireng sampaikan dengan isi lagu tersebut? Barangkali Pak Kiai bisa jelasin nih. Tapi ntar dulu, karena biasanya kan emang bener ya, setiap satu lagu yang dinyanyikan semacam kayak sekujur bangkai, itu sangat menyentuh. Silakan Pak Kiai. Iya, yang pertama adalah lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Rhoma Irama ini sebenarnya lebih banyak mengandung unsur dakwah. Di mana ada ajakan-ajakan untuk berbuat baik, mengingat kepada Allah, dan ajakan-ajakan kebaikan yang lainnya. Nah, kemudian saya coba ketika saya berdakwah ini, saya referensikan. Karena banyak di antara lagu-lagu Rhoma Irama ini yang mengambil dari Al-Quran, bahkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya misalnya gini, ketika saya membahas tentang amalan seseorang untuk berbuat baik. Nah, di hadis ini ada ketika malaikat memberikan pesan kepada Rasulullah. Kata malaikat, "Ish ma syi'ta fa innaka mayitun." Berbuatlah kalian, tapi suatu saat kalian akan mati, akan menjadi mayat. Kemudian yang kedua, "Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu." Cintailah apa yang kamu cintai, maka sesungguhnya suatu saat kita akan meninggalkan yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Terserah kalian mau berbuat apa, mau beramal apa, mau lakukan kemaksiatan kek, mau lakukan amal ibadah yang baik kek. Tapi ingat, suatu saat kita akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sebuah lagu yang mungkin referensinya mirip ke situ. Ya, ini hanya mengira-ira aja barangkali ya. Ketika ada sebuah lagu, "Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya." Masya Allah. Nah, ini kan artinya sama dengan wa'mal ma syi'ta fa innaka mayitun, atau ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Berbuatlah sehendak hatimu, suatu saat kamu akan menjadi mayat. Kan ada sambungannya itu. Sekarang atau lusa
tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga. Nah, kayak begitu. Jadi bisa kita referensikan begitu. Oh ternyata ini nyambung nih. Jangan-jangan mungkin Haji Rhoma Irama mungkin ya mengambil dari intisari pesan Jibril kepada Rasulullah tersebut. Ya, nanti kalau misalnya ada kesalahan, ini bisa diluruskan seperti itu. Gitu. Jadi setiap lagu Bang Haji Rhoma Irama yang diciptakan oleh beliau, ternyata benar-benar mengandung arti Pak Kiai, itu intinya gitu ya. Waduh, ini luar biasa. Ini obrolan luar biasa nih. Oke, Pak Kiai, terus sejak kapan nih Pak Kiai Juba Ireng ngefans berat dengan sosok Raja Dangdut kita Bang Haji Rhoma? Sejak kapan nih? Sebenarnya semenjak kecil ya. Jadi ketika umur SD itu kan antara 7 tahun, 8 tahun, ada kebiasaan di kampung kita itu ada acara layar tancap biasanya. Nah, pokoknya mau acara pernikahan, betul, mau acara hitanan, itu salah satu hiburan rakyat yang paling digemari. Iya dong, bener. Mungkin Bang Otot juga kalau nonton pulang pagi. Pasti ngalamin, pasti ngalamin. Saya juga sering nonton juga layar tancap. Nah, salah satunya adalah ada juga dulu yang disebut film rokok namanya. Jadi kalau nayangin satu film, satu judul, itu dibikin 4 kali. Kita sampai bosen tuh nungguin tuh 4 kali. Nah rata-rata yang diputar filmnya itu adalah film dari Haji Rhoma Irama. Haji Rhoma Irama. Saya masih ingat banget itu sampai saya hafal ceritanya. Iya. Nggak jauh yang diputar film Rhoma Irama Menggapai Matahari. Menggapai Matahari. Ya, Menggapai Matahari. Sampai di situ saya terkesan dengan perjuangan beliau pada saat itu kan. Ketika ingin tampil, bagaimana rintangannya dari orang yang tidak menyukai beliau. Jadi timbul rasa ngefans saya, mengidolakan beliau, dan ini merupakan sosok yang luar biasa menurut saya. Karena dia pengen mentas aja, karena waktu itu zaman itu bersaing juga dengan rock kalau nggak salah. Betul. Waktu itu kalau tidak salah ada Grace Sweet kan, yang dipandu oleh Benny Kompo, yang diperankan oleh Ikang Fauzi pada saat itu. Jadi kan Rhoma Irama dizolimi tuh. Dizolimi sampai pita suaranya itu diracun. Sampai tidak keluar, akhirnya beliau berdoa, latihan, berdoa, berusaha, akhirnya endingnya beliau ini bisa sukses dalam konsernya. Dan Grace Whip atau Benny Kompo pada saat itu yang diperankan oleh Ikang Fauzi mengakui kebesaran dan kehebatan daripada Rhoma Irama. Wow, waduh, luar biasa serunya. Ternyata benar-benar idolanya Kiai Juba Ireng. Jadi bukan Bang Betot El Gangga aja yang suka sama Bang Haji. Ternyata beliau lebih tahu. Nah makanya untuk semuanya nih ya, para pemirsa yang lagi nonton kita, jangan lupa bantu di follow ya, di subscribe kalau bahasa kita, di like and di share juga ya. Biar videonya tambah manfaat buat kita semuanya. Penasaran perjalanan Kiai Juba Ireng sama Bang Haji yang luar biasa? Kita lanjut lagi. Kiai, kita lanjut lagi Kiai. Pokoknya seru banget. Pak Kiai, jadi pertanyaan agak meleset dulu. Memang Pak Kiai ini sering banget saya perhatikan gitu, kalau lagi ceramah selalu membawakan lagu-lagu dari Bang Haji Rhoma Irama. Memang itu salah satu inspirasi juga Pak Kiai ya? Salah satunya juga itu. Ya, inspirasi pertama karena memang lagunya ini kan berisi kan dengan dakwah. Nah, karena yang namanya dakwah ini kan tidak hanya selalu ketika kita berdiri di atas podium, berdiri di atas mimbar. Dengan lagu pun kadang-kadang ini adalah suatu dakwah. Nah, saya coba kolaborasikan antara lagu dengan isi ceramah, biar orang-orang tuh dengarnya lebih seru gitu, lebih mengena dan lebih meresap sehingga mereka cepat mengerti apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah, apa sih yang istimewa dari sosok Rhoma Irama? Menurut Kiai Juba Ireng nih, yang diidolakan dah, yang maksudnya apa yang istimewa dari sosok Rhoma Irama yang menurut Kiai Juba Ireng? Kalau kita mengenal Rhoma Irama sebagai seorang musisi, sebagai seorang superstar, raja dangdut, saya kira semua orang sudah paham, semua orang sudah tahu tentunya kan, gitu. Sekarang kita kemana-mana naik mobil aja, begitu kita ngidupin radio, tip, pasti lagu Rhoma Irama, kan begitu. Nah, tapi saya memandang dari sisi lain, yang pertama adalah sosok beliau ini adalah sosok pribadi yang komplit menurut saya. Yang pertama, beliau adalah seorang musisi, yang kemudian juga
saya menganggap beliau juga adalah seorang kiai ya, orang yang mumpuni dalam ilmu agama, dan juga beliau ini adalah bukan keturunan orang biasa menurut saya. Nah, jadi kalau saya baca dalam sejarah, ayah daripada Rhoma Irama ini adalah Raden Burdah Anggawirya. Jadi seorang bangsawan dari Sukapura, Tasikmalaya. Nah, kemudian ibu daripada Rhoma Irama adalah Hajah Tuti Zuwariyah. Ini juga dari bangsawan juga. Nah, kemudian Raden Burdah ini adalah juga seorang pejuang. Nah, seorang pejuang, bahkan mereka adalah seorang tentara berpangkat kapten. Ya, jadi Rhoma Irama ini ada darah pejuang, ada darah musisi, ada darah ulama juga. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Rhoma Irama ini ada darah ulama atau keturunan orang hebat? Jadi bangsawan Sukapura ini adalah masih keturunan dari Syekh Muhammad Sohib Mirbat. Ini dari Raden Sogiri, ya kan? Jadi keturunan bangsawan Sukapura ini dari Raden Sogiri. Nah, Raden Sogiri ini adalah keturunan dari Syekh Muhammad Sohib Mirbat. Nah, sedangkan Syekh Muhammad Sohib Mirbat ini, kalau kita ambil garis keturunannya itu sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menurut saya luar biasa. Nah, kemudian dari garis ibunya, dari Raden Tuti Juwariyah, beliau ini masih keturunan dari Raden Wangsakara. Ini adalah pendiri daripada kota Tangerang, yang masih juga keturunan dari Sultan Banten. Nah, Sultan Banten ini pun masih ada garis keturunan daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari bapak dan garis ibu, beliau ini adalah keturunan ulama dan keturunan orang-orang besar. Ini yang membuat saya juga terenyuh dan luar biasa seperti itu. Ya Allah. Jadi memang silsilah keturunannya sudah ini Pak Kiai ya. Pak Kiai, selain Bang Haji Rhoma Irama, adakah yang diidolakan lagi selain Bang Haji? Sebenarnya ada dua tokoh yang saya idolakan sejak kecil. Yang pertama adalah Rhoma Irama, yang kedua adalah almarhumlah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin MZ, ya, almarhum. Betul. Masya Allah. Bahkan ketika saya dulu mulai berceramah, kita ikut lomba-lomba waktu itu. Jadi dari SMP, SMA, aliyah gitu kan, lomba. Saya menang sampai ke tingkat DKI Jakarta pada saat itu adalah dikategorikan mirip sang tokoh, yaitu mirip Zainuddin MZ pada saat itu. Jadi saya dapat juara pada saat itu. Nah, karena retorika beliau dalam dakwah juga sangat luar biasa. Seperti itu. Apalagi kemudian Rhoma Irama duet dengan Kiai Zainuddin MZ dalam sebuah film Nada dan Dakwah. Nah, itu klop sekali menurut saya. Saya senang banget tuh filmnya. Dua idola saya itu berkumpul dalam satu film gitu. Nada dan Dakwah itu. Gitu. Apalagi permasalahan-permasalahan dalam filmnya itu luar biasa itu diciptakan tuh. Ji, ente harus datang. Kalau ente nggak datang, aneh bisa ini orang sekampung nih. Iya. Artinya mengangkat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Benar. Nada dan Dakwah. Kita melenceng dikit dari alur. Memang setiap film-film yang dikeluarkan juga oleh Bang Haji Rhoma Irama, ini benar-benar dengan judul lagu yang dikeluarkan. Betul ya Pak Kiai ya? Ya maksudnya kayak Nada dan Dakwah, Nada-Nada Rindu. Kayaknya filmnya juga itu mengandung dengan lagu yang dia ciptakan. Pasti ada lagu yang diturunkan dalam film itu Pak Kiai ya? Iya betul. Menurut Pak Kiai, saya bertanya aja nih, ada nggak film yang disukai Pak Kiai yang lagu-lagunya sangat menyentuh di hati? Ada nggak Pak Kiai? Ya, di antara film-film Bang Haji Rhoma Irama, saya menyukai lagu-lagunya adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Iya. Artinya nasihat-nasihat yang masuk dalam diri kita. Contoh misalnya begini. Ketika beliau menyuruh kita atau berdakwah tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu kan dibikin sebuah lagu. Iya. Yang namanya lagu ini kan pasti terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Ya kalau kita nasihatin orang sekali, kita pulang lupa kan. Iya. Gitu. Tapi kalau lagu bisa kita setel, bisa kita dengar. Iya. Ketika dia ingin kita berbakti kepada orang tua, dia bikin lagu.
Ya, misalnya ketika beliau ini menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, beliau bikin sebuah lagu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Masya Allah. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Masya Allah. Artinya kita diingetin, tanpa orang tua kita nggak bisa. Nggak ada, nggak lahir. Nggak ada. Iya. Sampai kalau orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho. Kalau Allah ridho, pasti orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kan gitu. Pak Kiai, kalau saya senang banget, mungkin kita agak berseberangan dikit dengan lagu-lagu Bang Haji di film Bang Haji, di soundtrack film Haji. Kalau saya senang banget lagu-lagu tuh percintaan, Pak Kiai. Iya, coba dong lagu-lagu yang menyentuh kayak Dak Dikduk, ya kan? Kayak lagu Cuma Kamu, ya kan? Dawai Asmara, terus tuh kayak senangnya gitu. Kalau mungkin kalau saya kemudaan kali Pak Kiai ya, jadi lagunya. Ya, saya juga senang lagu percintaan dan ini pun sering saya nyanyikan. Di antaranya adalah pantun cinta itu kan. Ada juga Bahtera Cinta. Pokoknya judul ada cinta-cintanya tuh. Karena memang seluruh lagu Bang Haji ini dari nada dan dakwah, dari nada dakwahnya dan juga dari lagu cinta-cintanya, memang itu masuk banget Pak Kiai kalau menurut saya itu. Benar-benar semuanya menyentuh. Yang diciptakan itu nggak sembarangan banget gitu Pak Kiai ya. Iya. Oke. Baik, kita masih berlanjut lagi nih Pak Kiai nih. Nah, ini kita nih pertanyaan sekarang memang sengaja sudah saya siapkan nih karena memang ini idolanya Pak Kiai nih. Kira-kira Rhoma Irama atau kira-kira Rhoma Irama tahu nggak kalau lagu-lagu sering dibawakan sama Kiai Jubaireng saat dakwah maupun di saat momen selain dakwah. Nah, ya kira-kira tahu nggak tuh Pak Kiai itu kira-kira tuh. Dan apakah ada izin dari beliau? Itu dia yang itu. Sebenarnya di awal ketika saya dakwah atau berceramah, kemudian menggunakan lagu-lagu dari Pak Haji Rhoma Irama, saya tidak berpikir tentang hal yang lain. Saya hanya berpikir ini maslahah, ini manfaat, toh saya gunakan untuk dakwah. Tapi seiring dengan itu, yang namanya lagu ini kan punya hak cipta. Nah, yang namanya lagu ini pasti ada yang membuatnya, ada yang mempopulerkannya. Nah, saya coba dalam hati saya, kapan-kapan saya kepingin nih bertemu dengan Haji Rhoma Irama, kemudian ngobrol, izin langsung, kalau selama ini saya menggunakan lagu-lagu beliau, di samping saya menyanyikan juga saya jadikan referensi. Akhirnya pernah tuh, saya kepingin, ya Allah, kapan ya saya bisa bertemu dengan Haji Rhoma Irama, gitu. Ketika itu Allah mengabulkan, saya malah ketemu dengan salah satu anggota daripada grup Soneta. Saya ketemu dengan Pak Haji Nasir dulu. Pak Haji Nasir Mandolin. Ya, yang mandolin itu. Saya ketemu sama beliau di beberapa acara, bahkan saya pernah nyanyi diiringi sama beliau ini sudah 4 kali. Masya Allah. Sama Pak Haji Nasir itu. Iya. Saya pikir mungkin ya sudahlah, mungkin bertemu dengan Pak Haji Nasir dulu. Nah, waktu itu juga ketemu dengan Haji WMP juga ya. Haji WMP. Jadi saya ketemu dengan Pak Haji Nasir, juga bertemu dengan Pak Haji WMP. Nah, sering ketemu tuh. Kita sering ngumpul di Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo di Padasuka bersama rekan-rekan asatid yang lainnya. Kita sering ngobrol. Sama Pak Haji Nasir kita sering ngobrol. Sering bercanda gitu. Nah, seiring waktu yang namanya qadarullah ya, kita nggak tahu ketentuan Allah. Dalam sebuah acara saya ketemu dengan seseorang ya. Mungkin saya sebut namanya. Beliau Kiai Firdaus. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata beliau adalah salah seorang yang memang kenal dekat dengan Rhoma Irama. Akhirnya ada keinginan dari saya bilang kalau saya kepingin izin kalau selama ini saya suka pakai lagu-lagu beliau buat referensi. Akhirnya gayung bersambut lah. Akhirnya saya bisa dipertemukan dengan sang idola, sang superstar, yaitu Rhoma Irama. Masya Allah. Pak Kiai sebetulnya, Pak Kiai tahu nggak sih, sebetulnya Oma Irama atau Rhoma Irama sih? Pak Kiai tahu nggak?
Kalau kita lihat film-film yang dulunya nih, Iya. waktu kita kecil, pasti masih tertulis itu tuh. Oma Irama. Oma gitu kan. Irama. Bahkan orang-orang dulu nih, orang-orang jadul gitu kan, kalau ngomong, wih filmnya Oma Irama. Wah, ada filmnya Oma Irama. Ya, Oma Irama gitu ya. Nah, kemudian kita cari referensi juga. Jadi ayah beliau ini Raden Burdah dan ibunya Raden Hajah Tuti Zuharia, beliau ini menggemari ada kelompok drama di daerah Sunda itu, jadi drama Sunda. Grupnya namanya Irama. Irama. Grup Irama gitu kan. Nah, kemudian karena saking senengnya dengan grup Irama ini, ketika lahir Haji Roma Irama ini ketika lahir dikasih nama Raden Irama. Raden Irama. Raden Irama. Biasa kalau orang kita juga anak-anak namanya siapa, panggilan siapa kan? Iya betul. Nama Fahrudin. Fahrudin. Panggilan Udin. Udin. Gitu kan. Nah, Raden Irama ini juga sering disapa dengan kata-kata Oma. Biar gampangan lah. Nah, Oma. Akhirnya beliau dikenal sebagai Oma. Nah, ketika beliau jadi seorang penyanyi, bintang film, kemudian ditambah jadi Oma Irama. Oma Irama. Kita sudah, wah ada Oma Irama. Nah. Padahal nama aslinya Irama tuh. Iya. Setelah beliau pergi haji ke Tanah Suci, maka ada penambahan di depannya RH itu Raden Haji Oma Irama. Nah, kemudian disingkat menjadi Roma Irama. Jadi sebenarnya Roma Irama itu adalah singkatan dari Raden Haji Oma Irama. Jadi kalau saya bilang, makanya tadi kalau saya bilang Haji Roma Irama double jadinya. Makanya Raden Haji Oma Irama sudah disingkat menjadi Roma. Baik, Pak Kiai nih, bagaimana pendapat Kiai ini? Nah, Pak Kiai kan ada seorang Kiai yang penceramah di mana-mana gitu Pak ya. Bagaimana nih pendapat Kiai Jubaireng di saat ada yang mengatakan musik itu haram? Nah, kalau musik dibilang haram, terus bagaimana jika musik tersebut malah digunakan untuk berdakwah Pak Kiai? Nah, ini nih. Kita kembali ke ketika Rasulullah mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semuanya tergantung kepada niat kita. Perbuatan baik pun kalau kita lakukan dengan cara yang tidak baik menjadi tidak baik juga gitu kan. Nah, kemudian ketika musik ini dipakai berdakwah, saya kira luar biasa. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa musik itu haram, musiknya ini digunakan untuk apa? Kalau buat hura-hura, mengumpulkan orang mabuk-mabukan dengan musik ya, kemudian walaupun bukan musik yang haram ya, tapi perbuatannya yang haram. Nah, dulu terjadi seperti itu. Ketika di daerah Bekasi ini ada booming dari kaum sebelah mengatakan bahwa musik haram, gitu kan? Akhirnya dari komunitas musik ini ngadain acara, santunan yatim piatu dan duafa, kemudian dikumpulkan para pemusik-pemusik. Dan alhamdulillah saya diminta untuk berceramah di situ. Jadi menerangkan, kalau musik haram sekarang begini, kita dakwah menghafal itu nggak jauh dari irama, tidak jauh dengan nyanyian-nyanyian, kayak gitu kan, bersolawatan. Coba kita solawat misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kelihatan lebih kurang enak didengarnya. Tapi kalau kita kasih lagu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Masya Allah. kayaknya kan lebih tersentuh, lebih gitu tersentuh. kan, lebih meresap di dalam hati gitu. Terus sekarang mereka bilang musik haram, ya nggak tahu lah, mereka mungkin mengatakan sesat dan lain sebagainya. Tapi mereka punya HP, begitu ada yang ngebel bunyinya musik juga, ya kan? Berarti mereka tidak komitmen dengan perkataannya, mengatakan bahwa musik itu haram. Lagi musiknya musik dakwah, mengajak kebaikan. Dakwah kan mau'izatul hasanah. Itu tidak harus disampaikan melalui formal, tidak melalui podium. Dengan lagu juga dakwah. Dengan perbuatan kita juga dakwah. Jadi perbuatan adalah dengan dakwah bil arkan, ada dakwah bilisan, gitu kan. Di lisannya berdakwah, kita juga memakai pakaian yang bagus, itu dakwah juga. Bang Betot bajunya rapi bener nih, gitu kan. Pecinya merah bagus. Merah. Besok ikut beli, gitu kan. Orang jadi ngikut Jadi kan. ngikut. Padahal Bang Betot nggak pernah bilang, beli topi kayak Nggak gua. pernah. Beli baju kayak gua. Akhirnya kan muncul dakwahnya itu kan. Kata Roma, begadang jangan begadang, gitu kan. Kan tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Maksudnya apa kok dilarang begadang?
Kalau dalam bahasa Arab ada mubtada khobar. Khobarnya kalau tiada artinya, benar. Iya. Begadang nggak ada artinya ngapain? Ngapain begadang? Iya. Tapi di lagu lain dia ngajak begadang. Bergadang mari kita bergadang. Oh gitu kan? iya benar. Gitu kan? Begadang. Bergadang sambil berdendang kan gitu. Artinya bukan berarti dilarang begadang, tapi ketika ada manfaatnya, ada keperluannya, ronda kan begadang juga. Begadang juga. Terus kita zikiran sampai masuk malam suntuk, begadang juga. Jangan diartikan ketika begadang nongkrong di jalanan, hura-hura, Itu judi, mabuk-mabukan, ya lain lagi kan begitu. Baik. Kiai Jubaireng adalah salah satu benar-benar ngefans banget dengan Bang Haji Roma Irama. Cuman nih udah berapa banyak nih lagu yang Kiai Jubaireng hafal? Kalau bicara hafal, saya tidak bisa memastikan berapa hafalnya. Cuma saya lebih condong menghafal lagu-lagu yang langsung bersentuhan dengan dakwah. Ketika saya dakwah di tempat acara kematian, itu kan ada, kalau orang kita biasa nih kalangan nahdien, ada tahlilan. Ada hari pertama, ada hari kedua, hari ketiga. 7 hari, ada 40. Iya, benar. Bahkan haul kan? Haul, Haul. 6 tahun. Nah, kira-kira untuk mengingatkan mereka pada kematian, ini lagu apa yang cocok buat kita sampaikan? Kan ada lagunya tuh. Iya. Sekujur Bangkai. Nah, itu dia. Iya kan? Lagu sangat menyentuh. Nah, ketika kita nyanyi lagu Sekujur Bangkai, kita baru ingat. Masya Allah. Gimana syairnya, hafal nggak? Iya. Dari depannya kalau nggak salah yang badan pun tak berharga. Nah, kita diingetin nih, bahwa kita ini bukan apa-apa. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Masya Allah. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Artinya ya Allah, kalau saya meninggal, bini juga udah gak mau nemenin saya. Iya. Anak juga gak peduli, gitu kan. Setelah itu apa? Secepatnya jasad dipendam. Kan gitu. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dikubur ya kita tuh. Dikubur deh kita Gak tuh. ada harganya. Gak ada harganya udah. Dengan lagu itu kita diingatin, oh iya juga ya. Kalau nggak banyak amal, kita dikubur nggak bawa amal, kita bawa apaan? Kan Ya, begitu. benar. Jadi dia cantik, dia jelek, dia miskin, dia kaya. Iya. Kayaknya dalam setiap keadaan ada aja lagunya Pak Haji Roma Irama. Itu yang buat saya bangga juga, Pak Kiai. Kita mau santunan yatim, ada juga yatim piatu Yatim kan piatu. gitu. Kita mau ngapainnya ada, akhirnya lengkap. Makanya kemudian saya jadikan referensi. Tapi pernah saya diprotes sama dosen saya dulu. Jubaireng katanya cari referensi itu Quran, cari referensi hadis, ijma, perkataan ulama, makolanya para ulama. Ini kalau lagu dangdut gitu kan. Saya bilang loh, Kiai Roma Irama ini membuat lagu juga inspirasinya kebanyakan dari Al-Quran. Kebanyakan juga dari hadis Nabi gitu kan. Sama aja, saya bukan mereferensi, saya hanya memindahkan kata-kata yang dibuat lagu oleh Pak Haji Roma Irama kan gitu. Iya, benar. Saya dapat pahala, Pak Haji Roma Irama juga dapat pahala. Masya Allah. Gitu. Pak Kiai ini, kesan ketika Pak Kiai Jubaireng bertemu dengan sang idola Raja Dangdut Roma Irama, Pak Kiai. Kayaknya Pak Kiai waktu itu pernah ketemu, saya lihat. Iya. Belum lama kalau tidak salah tanggal 9 kalau nggak salah hari Kamis, saya datang ke Soneta Record di daerah Depok. Pada saat itu memang adalah peresmian dari Fahmi Tamami. Bukan peresmian sih, artinya mereka-mereka yang menjadi pengurus. Fahmi Tamami ini dilantik. Waktu itu ada dari Sukabumi, kemudian dari Garut, dilantik di situ. Nah mungkin karena tamu juga banyak, beliau juga sibuk. Saya bertemu pertama langsung di ruangan beliau. Kita juga sempat salaman dan ngobrol sedikit. Kemudian ketika pulangnya sebelum pamitan, kita juga alhamdulillah sempat ngobrol-ngobrol juga sedikit, kemudian foto-foto. Saya juga memahami kan pada saat itu beliau juga sedang capek, terus juga tamu banyak. Kemudian saya pamitan langsung pulang. Tapi hati saya luar biasa bahagia sekali. Bahagia. Kenapa? Karena saya bisa bertemu, bisa cium tangannya, bisa peluk beliau. Masya Allah. Dan beliau menurut saya orang yang luar biasa, akhlaknya juga ya, low profile juga. Beliau ini nggak mentang-mentang gitu kan.
awalnya saya menganggap lah apa sih saya Jubaireng nih apa sih gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika saya bertemu langsung dengan beliau, ternyata beliau memang seorang sosok yang luar biasa, bukan hanya sebagai sosok sebagai seorang musisi, penyanyi, tapi menurut saya beliau adalah sosok sebagai seorang ulama, seorang bangsawan, dan seorang figur guru bangsa menurut saya. Beliau yang luar biasa. Iya, iya, iya. Pak Kiai, sebelum kita pamit nih, maksudnya Pak Kiai, selain mengidolakan Bang Haji Rhoma Irama, Pak Kiai pernah bertemu juga dengan personil-personil sonetanya Pak Kiai? Ya, dengan personil soneta, kalau misalnya pada saat konser ya, saya pernah lihat konser beliau tuh tahun berapa, kalau salah di depan Taman Mini itu, di Air Mancur itu, di depan. Kalau melihat mereka personilnya mungkin pernah gitu kan. Tapi kalau sampai bertemu, ngobrol, cuma 2 orang personil soneta Format 1, yaitu Pak Haji Wempi dan Pak Haji Nasir. Dan saya juga banyak foto-foto sama Pak Haji Nasir itu. Masya Allah. Bahkan ketemu beliau pada saat itu ketika saya pulang acara, sempat mapagin saya juga. Mau kemana? Ntar jangan pulang dulu. Biasa nyumbang lagu, dia bilang gitu. Dia juga sudah tahu kalau pakai ini idolanya Bang Haji Rhoma Irama mungkin ya. Iya mungkin kan karena seorang Kiai Jubaireng ini loh untuk Jabotabek bakal untuk ini orang tahu lah. Apalagi sekarang sudah ada apa tuh punya ini juga ya Jubaireng Official apa tuh ya. Ya di channel YouTube. Di channel YouTube-nya. Iya berarti kan orang udah tahu dah. Karena YouTube itu kan mendunia pakai ya. Pak Jubaireng ini luar biasa pertemuan dengan ternyata benar. Jadi saya nggak salah kalau sosok Kiai Jubaireng ini adalah benar-benar sosok idolanya Bang Haji Rhoma Irama. Ternyata saya juga memang salah satu idolanya. Cuman saya senang banget Pak Kiai dengan lagu-lagunya yang tentang percintaan. Iya. Karena Jadi semua mengingatkan kita masa remaja ya, masa muda remaja. gitu. Karena seluruh lagu percintaannya kayak Cuma Kamu, Sahdu, Pertemuan, semuanya itu yang kita itu ada semuanya kayak Dewi Asmara. Waduh, pokoknya lagu-lagu itu kalau kita sudah berdua tuh menyanyikan lagu itu luar biasa. Ada sholawat juga yang saya masukkan ke lagunya Pak Haji Rhoma Irama. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ya Rasulullah, salamun alaik. Masya Allah. Ya Rafi'a syani wa daraji. Adfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Hidup Tanpa cinta, Kan maksudnya gitu bagai tuh. taman tak berbunga. Oh iya benar ya. Siapa saja memerlukannya karena cinta punya. Wah iya benar juga. Tapi itu versi selawatnya. Salawat. Jadi kita coba masukin. Kalau nanti istilahnya bermanfaat, kemudian bawa maslahah, kenapa tidak, gitu kan? Jadi sekali lagi kalau ada yang bilang musik haram, dengan musik itu insya Allah hidup kita asik kan begitu. Iya. Artinya banyak ilmu-ilmu yang kita serap ketika kita lantunkan dengan irama-irama. Baik, nah pemirsa luar biasa ternyata nih. Kiai Jubaireng luar biasa, benar-benar mengidolakan sang idola Bang Haji Rhoma Irama. Ternyata bukan Bang Betot El Gangga aja. Kiai selain kita juga banyak pasti Pak Kiai ya. Iya, yang mengidolakan Bang Haji juga banyak tentunya, bukan kita aja, berarti semuanya banyak. Pak Kiai sampaikan dong kepada pemirsa yang lagi nonton kita nih, harapan buat kita nih, para idola-idola Bang Haji Rhoma Irama Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, sampaikan Pak Kiai. Ya buat pemirsa semua, para fans Roma, sekarang kan ada Porsa kan, semuanya. Kalau bisa jangan hanya sekedar mengidolakan, tetapi dakwah yang beliau sampaikan ini kita bisa jalankan. Karena menurut saya Haji Rhoma Irama ini atau Kiai Raden Haji Rhoma Irama bukan hanya figur seorang musisi, tapi beliau juga figur seorang guru, seorang ulama, terah beliau juga jelas. Jadi kalau kita anggap idola dan guru kita, sah-sah saja menurut saya. Betul, seperti itu. betul. Jadi jangan cuma kita menyanyikan lagunya, tapi kita tidak laksanakan. Yang kedua, mudah-mudahan kita tetap berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Dan yang menggunakan lagu Rhoma Irama, mudah-mudahan termasuk saya, ini jadi amal ibadah, menjadi transfer pahala buat Bapak Kiai Haji Rhoma Irama. Jadi saya dapat pahala, beliau dapat pahala. Kenapa?
inspirasi saya dakwah dari lagu beliau, seperti itu. Iya, sebelum kita lanjutkan pasti kita minum dulu dong, minum teh dulu. Oke, minum dulu pakai ya? Iya. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk Anda semuanya, ya pemirsa, jangan lupa untuk di Biang Bocah TV-nya turut di-subscribe dan juga turut like, comment, and share. Biang Bocah TV ini luar biasa channelnya nih. Nah, Pak Kiai, nih kita tanya lagi nih. Tentunya mungkin Pak Kiai tahu nih ya. Barangkali ada sedikit yang Pak Kiai Jubaireng tahu tentang keluarga dari Rhoma Irama yang berkaitan dengan musik nih. Ya, jadi yang saya tahu yang terjun ke musik menjadi musisi itu bukan hanya Kiai Rhoma Irama. Karena di keluarga beliau juga ada beberapa saudara beliau itu yang menjadi musisi. Kan keluarga beliau ini yang pertama ada Raden Beni Muharram, yang kedua ada Raden Wendy Herman, kemudian ada Raden Hidayat, kemudian ada Raden Ance Nurjanah atau Ana Bahpen. Kemudian ada Raden Heni Nuraini, kemudian Raden Dedi Hasanuddin, yang kemudian ada Heri Supriyatna. Nah, Raden Hidayat ini atau Dayat Irama ini juga pernah mempunyai album. Penyanyi yang cukup dikenal juga. Mungkin saat itu saya belum lahir, tapi kita cari tuh ternyata beliau seorang penyanyi. Suaranya juga mirip-mirip dengan Kiai Rhoma Irama. Kemudian Ance Nurjanah juga yang perempuan, ini juga seorang penyanyi, tapi sekarang sudah almarhumah. Nah, kemudian adik beliau juga diantaranya adalah Dedi Hasanuddin yang kemudian dikenal sebagai Dedi Irama, juga seorang musisi, penyanyi. Kemudian Raden Heri Supriyatna atau Dedi Heri Irama, beliau juga seorang penyanyi. Karena kita taunya yang lagi viral itu yang kita tahu Dedi Irama dan Heri Irama, karena ada filmnya Cinta Kembar. Cinta Kembar. Nah, pada saat itu juga berkumpul lah cinta kembar antara Raden Haji Rhoma Irama, kemudian Raden Dedi Irama, dan Raden Heri Irama, gitu. Jadi ternyata tadi banyak juga Pak Kiai ya. Kalau susunan dari atas banyak juga ya. Maksudnya dari keturunan dari kakak-kakaknya itu, berarti Rhoma Irama termasuk urutan yang paling bawah ya. Ya, Rhoma Irama ini urutan nomor 2 kalau tidak salah. Nomor 2? Nomor 2. Dari kakaknya? Kalau tidak salah ini. Karena ini adalah yang tadi saya sebutkan saudara satu ayah satu ibu. Jadi nanti ada lagi yang satu ayah beda ibu. Gitu. Gitu, iya. Tapi luar biasa karena beliau adalah keluarga besar bangsawan Sukapura yang luar biasa. Yeay, nggak terasa hampir 30 menit ya. Kita nih Bang Butut Elgangga nemenin buat Anda semua. Jangan lupa ya untuk channelnya Biang Bocah TV-nya di-subscribe ya. Untuk di-share, like, and comment. Ya, Biang Bocah TV ini channel yang luar biasa nih tentunya nih. Semakin Anda support kami, semakin semangat saya menayangkan terus. Makanya ikuti terus perjalanan kita selanjutnya. Terima kasih, saya Bang Butut Elgangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe itu gratis ya guys. Agar Biang Bocah TV lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang lebih menarik dan lebih bermanfaat.